Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Wali Akbar dengan NIM 20033127. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah miskonsepsi dan remediasi terkait materi yang dibawakan, yaitu keterampilan proses pengukuran. Keterampilan proses pengukuran adalah kemampuan menggunakan alat ukur, membaca skala, menentukan satuan, dan menuliskan hasil ukur dengan ketelitian dan tepat. Keterampilan ini sangat penting karena menjadi dasar keakuratan data dalam kegiatan praktikum dan eksperimen fisika. Miskonsepsi sendiri ialah pemahaman yang keliru terhadap suatu konsep ilmiah namun diyakini benar oleh peserta didik. Dalam pengukuran, miskonsepsi sering terjadi pada pembacaan skala, satuan, dan ketelitian, sehingga dapat menyebabkan kesalahan hasil pengukuran. Salah satu miskonsepsi yang pertama yaitu salah membaca skala alat ukur. Contohnya menganggap skala terkecil yaitu bernilai 1, sedangkan skala terkecil itu bisa bernilai 0,1, bahkan ada yang 0,01. Yang kedua itu salah membaca posisi 0 pada jangka sorong. Menetapkan eh, eh, posisi 0 pada jangka sorong membutuhkan sistem yang sedikit berbeda daripada saat membaca mistar biasa. Lalu yang terakhir itu mengabaikan skala Nonius. Seperti pada jangka sorong dan juga mikrometer sekrup, terdapat skala Nonius dan skala ini memang harus dibaca terlebih dahulu untuk ditambahkan dengan skala utama. Dampak dari kesalahan membaca skala alat ukur yaitu hasil pengukuran melenceng, dan yang kedua kesalahan sistematis dalam eksperimen. Miskonsepsi yang kedua yaitu terkait ketelitian dan angka penting. Contohnya, semua angka hasil ukur ditulis dengan bebas. Eh, Seperti yang sebelumnya dikatakan, skala Nonius itu membutuhkan rumusan sebelum dituliskan dalam bentuk hasil pengukuran. Karena setiap skala Nonius itu harus disesuaikan lagi dengan skala terkecilnya. Bisa 1, 0,1 ataupun 0,01. Yang kedua, ketelitian alat tidak berpengaruh. Dan yang ketiga, angka di belakang koma dianggap tidak penting. Padahal angka di belakang koma itu bisa merubah satuan seperti dalam pengukuran. Kesalahan umum biasanya menulis 12,345 cm dari mistar biasa. Yang kedua, tidak menyesuaikan hasil dengan alat ukur. Lalu miskonsepsi dalam satuan dan konversi. Contohnya menganggap satuan hanya formalitas. Sedangkan dalam pengumpulan data, satuan itu sangat penting untuk dituliskan agar tidak membingungkan saat pengolahan datanya. Misalnya saat kita melakukan pengukuran, ternyata yang digunakan itu satuannya sentimeter, bukan meter. Ataupun dalam pengukuran massa, kita mengukurnya dalam satuan gram. Eh, karena satuannya tidak ditulis, bisa saja yang membaca berpikir itu dalam kilogram. Yang kedua itu salah konversi, misalnya dari sentimeter ke meter atau dari gram ke kilogram. Ya, dan yang terakhir menuliskan hasil tanpa satuan. Dan akibatnya jawaban numerik benar tetapi konsepnya salah, dan kesimpulan eksperimen tidak valid. Contoh dampak-dampak miskonsepsi dalam pembelajaran fisika. Yang pertama itu kesalahan berulang dalam praktikum, rendahnya kemampuan berpikir kritis karena hanya menganggap hasil yang didapat yang pertama itu sudah benar. Yang lalu sulit memahami konsep lanjutan seperti ketelitian, error, dan analisis data. Yang terakhir, nilai praktikum dan eksperimen rendah. Hal ini disebabkan karena presentasi kesalahan pada eksperimen menjadi tinggi. Lalu kita akan membahas tentang konsep remediasi pembelajaran. Remediasi pembelajaran merupakan upaya untuk memperbaiki miskonsepsi peserta didik melalui kegiatan belajar yang terarah dan bermakna. Remediasi dilakukan setelah miskonsepsi teridentifikasi, agar pemahaman konsep pengukuran menjadi benar dan sesuai secara ilmiah.
Strategi remediasi yang dapat dilakukan pada pengukuran. Yang pertama itu demonstrasi langsung menggunakan alat ukur. Yang kedua praktikum ulang dengan pembimbing. Lalu diskusi kesalahan hasil pengukuran. Lalu soal esai berbasis konflik kognitif. Dan yang terakhir LKPD berbasis problem based learning atau PBL. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan materi ini adalah pengukuran adalah keterampilan dasar dalam fisika. Miskonsepsi sering terjadi pada skala satuan dan ketelitian. Remediasi perlu dirancang secara sadar dan sistematis, dan pembelajaran aktif dan kontekstual adalah kunci keberhasilan. Mungkin sekian hasil presentasi dari tugas akhir saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.